Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Asifa. Silakan Asifa, kita pimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Baik, kita doa sama-sama doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberikan lancar. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar Ibu tampilkan dulu slide. Indonesia kalian mengisi daftar hadir di Google Form. Asifa hadir, Bu. Dania. Minggu lalu pertemuan sebelumnya materi kita tentang apa? Manusia, Aksara. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama adalah menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanesoid, Proto Melayu, dan Detro Melayu. Dan yang kompetensi dasar keterampilannya ialah menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanesoid, Proto Melayu, dan Detro Melayu dalam bentuk tulisan. Indikator pencapaian kompetensinya ialah menjelaskan proses terjadinya kepulauan Indonesia, menganalisis pembabakan waktu terjadinya proses evolusi bumi secara tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ialah kalian diharapkan akan mampu menjelaskan proses terjadinya kepulauan Indonesia, menganalisis pembabakan waktu terjadinya proses evolusi bumi. Ini adalah peta konsep mengenai materi terbentuknya kepulauan Indonesia. Ada 4 yang akan Ibu bahas. Silakan Utari, coba dibaca apa saja materi terbentuknya kepulauan Indonesia. Silakan Utari. Iya, Bu. Ya. Materi terbentuk kepulauan Indonesia ada 4 materi, yaitu pertama, proses terjadinya kepulauan Indonesia. Kedua, pembabakan waktu terjadinya proses evaluasi bumi. Ketiga, kaitan antara terjadinya paparan Sunda dan paparan Sahul dengan penyebaran jenis flora dan fauna di Pulau Indonesia. Dan terakhir, hikmah tentang letak dan kondisi geologis Kepulauan Indonesia. Ya, bagus, Utari. Ini adalah peta konsep mengenai materi terbentuknya kepulauan Indonesia. Ada 4 yang akan Ibu bahas. Silakan Utari, coba dibaca apa saja materi terbentuknya kepulauan Indonesia. Silakan Utari. Iya, Bu. Ya. Materi terbentuk kepulauan Indonesia ada 4 materi, yaitu pertama, proses terjadinya kepulauan Indonesia. Kedua, pembabakan waktu terjadinya proses evaluasi bumi. Ketiga, kaitan antara terjadinya paparan Sunda dan paparan Sahul dengan penyebaran jenis flora dan fauna di Pulau Indonesia. Dan terakhir, hikmah tentang letak dan kondisi geologis Kepulauan Indonesia. Ya, bagus, Utari. Kita mempelajari materi terbentuknya kepulauan Indonesia. Supaya kita tahu asal-muasal terbentuknya negara Indonesia ini dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, baik, bagus Haris. Terima kasih. Haris, sudah kita masuk di kegiatan inti. Ya, sebelumnya Ibu akan menampilkan video YouTube mengenai teori Big Bang.
waktu terjadinya proses evolusi bumi secara geologis. Apakah ada yang tahu apa itu geologis? Ilmu geologi itu apa? Ilmu yang mempelajari lapisan kulit bumi. Jadi di sini kita akan mempelajari pembabakan waktu terjadinya proses evolusi bumi berdasarkan ilmu lapisan kulit bumi. Yang pertama adalah masa Azoikum. Yang kedua masa Paleozoikum. Yang ketiga masa Mesozoikum. Dan yang keempat adalah masa Neozoikum. Apakah ada yang tahu apa itu masa Azoikum? Dinda, Bu. Silakan dilihat. Siapa yang mau menjawab? Dinda. Dinda, oke. Apa Din? Masa Azoikum itu? Masa Asozoikum itu adalah zaman sebelum adanya kehidupan atau periode awal dalam pembentukan batuan kerak bumi. Yang kedua adalah masa Paleozoikum. Silakan siapa yang ingin menjelaskan? Silakan Sofiana, masa Paleozoikum. Paleozoikum adalah masa di mana perubahan geologi dalam evolusi sangatlah dramatis, yaitu ciri-cirinya sudah mulai ada kehidupan, mikroorganisme, dan keadaan bumi masa. Yang terakhir adalah masa Neozoikum. Silakan satu siswa yang ingin menjelaskan. Nah, Bu. Ya, Lina, silakan dulu. Masa Neozoikum adalah zaman purba muda yang berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, Neozoikum adalah zaman purba muda yang berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Sofiana, zaman Neozoikum ini dibagi atas dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Berdasarkan penelitian biologi, zaman kuarter merupakan zaman terpenting bagi kita. Mengapa demikian? Zaman es mulai menyusut. Karena zaman es mulai menyusut dan makhluk tingkat tinggi dan manusia sudah mulai hidup. Ya, bagus Haris. Kalian ada tugas secara individu. Di sini kalian mengidentifikasi masalah mengenai satu, menjelaskan proses terjadinya kepulauan Indonesia. Yang kedua, menganalisis pembabakan waktu terjadinya proses evolusi bumi. Silakan yang ingin menjawab soal nomor 1. Mutia, Barangkali. Siapa Mutia? Ya, silakan Mutia. Nomor 1 itu karena teori Big Bang. Bacain dulu soalnya Mutia. Soalnya dibacain dulu. Kemukakan menurut pendapat Anda mengapa teori Big Bang yang dikemukakan oleh Stephen Hawking dapat diterima oleh kebenarannya oleh para ilmuwan di dunia. Karena teori Big Bang banyak didukung oleh sederet bukti ilmiah sehingga dapat diterima oleh semua kalangan baik para ilmuwan maupun orang awam. Ya, yang nomor 2. Yang kelemahan dan kelebihannya. Jelaskan Mutia masih Mutia ya. Silakan Mutia. Jelaskan kelebihan dan kelemahan dari teori Big Bang yang dikemukakan oleh Stephen Hawking. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu untuk mengisi tabel nih, pembabakan waktu terjadinya evolusi bumi, pengertian dan ciri-ciri. Silakan siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Utari dulu, silakan Utari. Nanti habis ini Renita. Siapa? Renita ya. Silakan Utari. Ini materi yang telah kalian pelajari mengenai pembabakan waktu terjadinya evolusi bumi. Ada yang begini. Iya, Bu. Yang pertama, pembabakan waktu terjadinya evolusi bumi secara geologis, Azoikum. Pengertiannya, zaman sebelum adanya kehidupan. Periode awal dalam pembentukan batuan kerak bumi berlangsung sekitar 2500. Ya, Bu. Ya.
Gimana? Kesimpulan Ya. dari terbentuk Kepulauan Indonesia, kita mengetahui bahwa terbentuknya Pulau Indonesia ini memakan waktu yang sangat panjang, tidak instan ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tahu bahwa asal-usulnya itu seperti ini. Dan seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, jadi kita sudah mempunyai ilmu tentang asal-usulnya Pulau Indonesia. Itu kesimpulan dan hikmah kita sebagai warga Indonesia. Jadi kita mengetahui asal-usulnya dari awal hingga akhir, hingga saat ini terbentuknya Pulau Indonesia. Sekian. Baik, terima kasih Haris. Berikan tepuk tangan untuk Haris. Bagus sekali jawabannya. Yang terakhir adalah refleksi. Nilai-nilai apa yang kalian peroleh setelah belajar materi terbentuknya Kepulauan Indonesia? Adakah nilai-nilai yang dapat kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari? Silakan berikan pendapat kalian. Satu siswa. Kaila, Bu. Ya, Kaila, silakan. Ya, nilai-nilai yang dapat diambil dari proses tersebut adalah dari sisi nilai lingkungannya, adanya peningkatan permukaan air laut saat itu karena perubahan suhu bumi yang cukup drastis bisa mengakibatkan perubahan struktur pulau-pulau. Hal itu juga terjadi saat ini karena pengaruh kerusakan lingkungan sehingga perlu dijaga kelestariannya. Kalau dari sisi nilai historis, proses terbentuknya pulau-pulau tersebut karena berbagai peristiwa alam di masa lampau harus dipelajari agar dapat memaksimalkan potensi dari pulau yang ada. Dari sisi nilai geologis, proses terbentuknya pulau di Nusantara yang disebabkan oleh pergerakan lempeng yang bisa mengakibatkan gempa bumi serta fakta bahwa Kepulauan Nusantara terletak di bawah sumber magma dalam perut, yang menyebabkan terjadinya banyak terbentuknya gunung api, memberi hikmah akan perlunya edukasi pada masyarakat untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana layaknya Jepang, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan menyesuaikan fakta yang ada, mempelajari bagaimana bertahan dan menyelamatkan diri dari bencana, sekaligus membangun bangunan anti bencana. Adalah beberapa itu kesimpulan dan refleksi dari materi hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan berikan tugas 5 soal yang kalian kerjakan di luar pelajaran Ibu. Soalnya nanti Ibu share di WhatsApp chat untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang corak hidup masyarakat. Akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada semuanya sudah hadir tepat waktu di dalam pembelajaran Ibu. Dibaca materi untuk pertemuan selanjutnya mengenai apa? Corak hidup masyarakat saat diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa